Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Ning dan ketujuh saudaranya lahir dan dibesarkan di Kediri dalam keluarga kelas menengah. Mereka keluarga harmonis, religius, dan saling membantu satu sama lainnya. Di saat salah satu anggota keluarga sedang sakit, anggota keluarga lainnya yang akan selalu membantu merawat. Dan di masa depan, hal ini masih berlanjut walaupun masing-masing telah berkeluarga. Ning yang manis dikenal sebagai kembang desa. Banyak pria yang menyukainya, bahkan di antara mereka ada yang melamarnya. Namun tidak satu pun yang ditanggapi, karena saat itu Ning lebih fokus pada pendidikan. Dan setelah menamatkan sekolah dari SMA Muhammadiyah, Ning pun bekerja di sebuah bank lokal. Pada satu waktu ketika Ning sedang berada di bus yang akan menuju ke tempat kerja, dia bertemu seorang pria bernama Tri. Melihat Ning yang manis, seketika Tri yang tertarik ingin berkenalan. Dia pun mulai bertanya-tanya, namun karena tidak kenal dan juga risih, Ning pun mengacuhkan pria itu. Dan pertemuan tersebut membuat Tri yang penasaran mulai berusaha mencari informasi tentang gadis manis yang telah mencuri hatinya. Seperti pria yang sedang jatuh cinta, pada akhirnya Tri berhasil mendapatkan alamat rumah Ning. Hingga di hari-hari berikutnya, dia berusaha keras untuk mendekati sang pujaan. Usahanya tidaklah sia-sia, karena Ning yang melihat perjuangan pria itu perlahan mulai luluh dan menyukainya. Tri berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang petani yang juga dikenal sebagai juragan tanah. Pada masa itu kehidupan petani sangatlah sejahtera, sehingga mereka bisa hidup dengan mengandalkan hasil panen. Dan sejak muda, Tri sendiri telah membantu ayahnya bekerja untuk mengurus sawah-sawah tersebut. Tri memiliki 4 orang saudara yang 2 diantaranya meninggal saat masih kecil. Walaupun keluarga mereka bukan religius, tetapi mereka hidup rukun tanpa saling membebani satu sama lainnya. Di luar semua itu, ternyata ibu Tri juga kurang menyukai Ning karena melihat putranya yang terus berjuang untuk mendapatkan hatinya. Namun saat sang ibu telah merestui, kali ini Tri harus berjuang untuk mendapatkan hati ayah Ning yang tidak setuju karena Tri bukan berasal dari keluarga religius. Perjalanan cinta mereka yang tidak selalu mulus juga mengalami beberapa cobaan. Setiap kali Tri berkunjung ke rumah Ning, pria itu selalu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mulai dari dipalak tetangga gadis itu, hingga ban mobil yang dibocorkan oleh keponakan Ning. Untuk mengatasi hal ini, Tri pun mengajak salah seorang temannya sebut saja bernama Budi untuk menemaninya saat apel ke rumah Ning. Namun tanpa diduga-duga, keesokan harinya Budi datang mengunjungi Ning tanpa sepengetahuan Tri, yang sepertinya pria itu berniat untuk menikung teman sendiri. Setelah hubungan mereka mengalami naik turun, pada akhirnya pasangan ini menikah pada 20 September 1994. Dan bagi Ning, Tri adalah cinta pertamanya. Setelah menikah, Ning berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Saat itu, untuk sementara mereka pun tinggal di rumah ayah Tri. Pada awalnya Ning sempat merasa tidak betah karena mengetahui jika sang ibu mertua kurang menyukainya. Walaupun Ning berasal dari keluarga sederhana, namun dia dimanja oleh orang tuanya. Selain sholat, mengaji, dan bermain, Ning tidak pernah melakukan pekerjaan apapun sehingga tidak bisa memasak serta bersih-bersih rumah. Dan hal ini berbanding terbalik dengan keluarga Tri yang semua anaknya rajin serta terampil. Tetapi walaupun begitu, Ning adalah wanita yang sangat sabar, perhatian, dan tidak pernah melawan. Dalam masa-masa ini, perlahan Ning mulai terampil dalam pekerjaan rumah tangga serta mengatur keuangan. Dan Ning yang dulunya bahkan tidak bisa masak Indomie, saat itu telah terampil membuat roti. Melihat perubahan sang menantu, pada akhirnya membuat hati sang mertua luluh. Terutama beberapa waktu kemudian, Ning melahirkan seorang putra bernama Tama
yang 6 tahun setelahnya disusul dengan kelahiran si bungsu Nabila. Walaupun Ning dan Tri memiliki kepribadian bertolak belakang, namun keduanya berhasil menyatukan semua perbedaan tersebut. Tri dikenal pendiam, namun jika bersama teman-temannya, pria itu bisa berubah menjadi orang yang suka bercanda serta banyak bicara. Sedangkan Ning sendiri merupakan wanita ramah yang bahkan bisa langsung akrab dengan orang yang baru dikenalnya. Selain itu, Ning yang gampang iba, seringkali memberi bantuan berupa uang pada orang-orang yang membutuhkan. Tri sendiri, walaupun bukan orang yang gampang iba dengan orang lain, tetapi juga sering melakukan hal yang sama. Dan sebagai suami istri, mereka memiliki kesamaan seperti sama-sama tidak enakan dan gampang mengalah untuk menghindari konflik. Setelah 4 tahun menikah, pasangan ini pindah ke rumah baru yang besar bertingkat 2 yang merupakan pemberian dari ayah Tri. Walaupun berasal dari keluarga kaya, tetapi Tri dan istrinya hidup sederhana dan mereka tidak pernah bergaya hedon maupun tidak memiliki barang-barang branded. Di saat banyak orang yang menggunakan air galon, mereka bahkan masih minum dari air yang dimasak sendiri dan makan makanan dengan lauk sederhana seperti tempe, sayur pepaya atau makanan rumahan pada umumnya. Dan jika sesekali sedang makan di luar, mereka hanya akan makan di restoran biasa yang berada di ruko-ruko pinggir jalan. Sejak dulu Tri memiliki hobi yang berubah-ubah, mulai dari balapan motor, sepak bola, dan juga bersepeda. Namun ketika kegiatan bersepeda mulai meredup, Tri pun kembali balapan motor yang hobi tersebut juga diikuti oleh sang putra. Ketika Tri mengalami kecelakaan akibat balapan, sang istri yang khawatir melarang mereka untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Dan sebagai gantinya, pada 2014 Tri yang hobi bernyanyi, membuat ruang karaoke pribadi yang berjarak 20 meter dari rumah utama dan berada dalam satu pagar. Agar tidak mengganggu para tetangga karena suara mic yang kencang, Tri pun melapisi seluruh dinding ruangan dengan menggunakan karpet. Walaupun tidak 100% kedap suara, namun cukup untuk menahan suara nyanyian yang berasal dari dalam. Di waktu-waktu khusus, terutama saat lebaran dan keluarga besar datang berkunjung, ruangan itu akan digunakan sebagai tempat tidur. Dan di lain hari, ruangan itu juga sempat digunakan Ning untuk mengajar tetangga lanjut usia untuk belajar mengaji. Jika sang suami memiliki hobi bernyanyi, sang istri Ning justru lebih suka membaca Al-Quran. Bahkan di saat bulan puasa, wanita itu seringkali mengaji di masjid. Ning juga dikenal rajin melakukan sholat jamaah di masjid yang berada di depan rumahnya. Walaupun sang suami tidak serajin Ning dalam sholat berjamaah, tetapi dia sering membantu pengurus masjid untuk membersihkan rumah ibadah tersebut. Dan karena hal ini, mereka pun dikenal sebagai pasangan yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika sang putra Tama menikah dengan kekasihnya Firda. Setelah menikah, selama 4 tahun mereka pun tinggal bersama Tri. Namun ketika saudari Tri meninggal, Tri pun membeli rumah sang adik yang kemudian ditempati oleh Tama. Di balik kesederhanaan mereka, di mata orang-orang, keluarga ini tampak seperti keluarga kaya yang uangnya tidak pernah habis. Namun walaupun memiliki rumah besar dan 7 petak sawah, tetapi semua itu merupakan pemberian dari ayah Tri. Memasuki tahun 2019, merupakan tahun yang sangat sulit bagi keluarga ini. Penghasilannya sebagai petani dan menyewakan lahan sawah mulai mengalami penurunan secara drastis. Sehingga pendapatannya saat itu hanya cukup untuk makan serta membayar biaya pajak yang sangat tinggi. Setelah mengalami cedera akibat kecelakaan beberapa tahun lalu, Tri yang tidak bisa lagi turun ke sawah, mencoba usaha lain dengan beternak ikan gurame dan kolam renang Tirta Mutiara. Tetapi belakangan hari, harga ikan semakin menurun, sedangkan usaha kolam renang sejak 3 tahun sebelumnya selalu merugi akibat sepi pengunjung. Di tahun yang sama ketika sang putri Nabila melanjutkan sekolah makeup artis di LaSalle College Jakarta, karena penghasilannya yang tidak mencukupi, Tri pun menjual salah satu sawah peninggalan ayahnya untuk pendidikan sang putri. Nabila yang mandiri sejak kelas 2 SMA,
telah bekerja paruh waktu sebagai perias pengantin untuk menambah uang jajan. Namun karena masih pemula, gadis itu hanya sesekali mendapatkan job dan lebih sering ikut bekerja dengan perias pengantin lainnya. Dan karena hal inilah, Nabila ingin melanjutkan sekolah ke Lasel agar di masa depan menjadi makeup artis profesional. Namun semua kesulitan semakin menjadi di saat masa-masa pandemi yang berbarengan dengan curah hujan lumayan deras, sehingga banyak sawah tenggelam yang mengakibatkan gagal panen. Sedangkan harga ikan anjlok dan kolam renang juga mengalami kebangkrutan. Dalam masa-masa ini, dengan jumlah pengunjung kolam yang hanya 1-2 orang, bahkan tidak ada pengunjung sama sekali, Tri masih harus tetap menggaji para karyawan. Dan setelah pandemi berakhir, Tri pun memutuskan untuk menutup kolam. Namun karena tidak ingin kolam tersebut rusak karena tidak terpakai, dia pun menyerahkan pengelolaan kolam pada ponakannya yang kembali melanjutkan usaha tersebut. Tepat sehari sebelum Idul Adha pada 28 Juni 2023, bersama kedua anak serta sang menantu, Tri Daning berangkat untuk membersihkan makam milik keluarganya. Setelahnya mereka pun sholat asar bersama dan makan soto di sebuah restoran, sebelum akhirnya pulang ke rumah sekitar jam 7 malam. Sesampainya di rumah, untuk merayakan lebaran Ning ingin membuat es buah. Namun karena kekurangan sendok, Tama dan Firda segera pergi ke rumah mereka yang tidak jauh dari sana untuk mengambil tambahan sendok. Setelah memberikannya pada sang ibu, mereka pun pergi ke rumah orang tua Firda untuk menginap di sana. Dan sebelum meninggalkan rumah, Tama pun sempat mengembok pagar dan membawa kuncinya, karena ayah dan ibunya masing-masing juga memiliki kunci. Saat itu Nabila sedang mengerjakan tugas, sedangkan Ning masih sibuk di dapur dan Tri sedang berada di ruang karaoke. Namun sekitar jam 9.30 malam, tiba-tiba Tri mengirim pesan di grup WhatsApp keluarga yang mengatakan jika Edi mau mengambil barang dan barangnya barang goib. Tidak lama setelahnya, Tri masuk ke dalam rumah untuk mengambil nasi serta bubuk kopi yang kemudian dibawa ke ruang karaoke. Yang benda-benda tersebut diminta oleh Edi dan akan digunakan pria itu sebagai persyaratan untuk menarik barang goib tersebut. Sambil lalu Tri sempat mengatakan jika dia melihat 2 orang pria mencurigakan yang berdiri di depan pagar rumah mereka. Hal ini terdengar oleh Nabila yang saat itu masih mengerjakan tugas dengan ditemani kucingnya. Dan tidak lama setelahnya, gadis itu pun tertidur di kasur busa yang ada di depan kamarnya. Nabila yang saat itu belum tertidur pulas, sempat melihat ibunya mengambil videonya yang sedang tertidur. Sekitar jam 11 malam, Nabila yang terbangun dengan kondisi mengantuk, memutuskan pindah ke kamar tidur dan mendengar jika ibunya masih sibuk di dapur kotor yang berada di luar rumah. Sejam kemudian, tiba-tiba Nabila mendengar suara teriakan ibunya yang memanggil namanya. Tetapi gadis itu tidak terbangun dan merasa yang didengarnya hanyalah mimpi. Nabila sempat terbangun ketika mendengar alarm pada jam 4 pagi. Tetapi kembali melanjutkan tidur karena sedang tidak sholat akibat datang bulan. Sebelum waktu sholat Id, Nabila yang kembali terbangun sempat mendengar suara percakapan yang baginya terdengar seperti suara orang tuanya. Dan menduga jika ibunya sedang membangunkan sang ayah untuk melakukan sholat Idul Adha di masjid. Tetapi karena masih mengantuk, gadis itu pun kembali tertidur. Keesokan pagi seorang pedagang kambing bernama Subandri mendatangi rumah Tri untuk mengantar kambing pesanan yang akan dijadikan kurban. Namun setelah memanggil berkali-kali dan menunggu cukup lama di halaman rumah tetapi tidak ada jawaban, pria itu pun memutuskan untuk segera pergi. Selang beberapa waktu setelahnya, beberapa orang tetangga juga mendatangi rumah Tri karena merasa heran ketika pasangan itu tidak hadir saat melakukan sholat Id. Tetapi melihat keadaan rumah yang sepi, mereka pun membatalkan niatnya. Sedangkan Nabila yang terbangun pada jam 6.30 pagi, merasa heran ketika melihat seekor ayam jago belang 3 yang berada di halaman belakang rumah. Karena sebelumnya mereka tidak pernah punya ayam, sehingga gadis itu sempat berpikir, kok sempat-sempatnya ayah ngurusin ayam sebelum sholat Adha. Namun karena tidak ingin pusing, Nabila pun mengacukan hal tersebut
dan mulai beraktivitas seperti biasa dengan melakukan olahraga serta bersih-bersih. Ketika melihat di meja hanya ada makanan semalam, Nabila yang merasa heran karena hal ini di luar kebiasaan ibunya, sempat mengirim pesan di WhatsApp yang tidak ada jawaban. Namun hingga siang hari dan orang tuanya masih belum kembali, saat itu Nabila hanya menduga jika kemungkinan mereka sedang sibuk di musola seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekitar jam 2 siang Nabila pun kembali tidur dan terbangun pada jam 5 sore. Ketika menyadari orang tuanya masih belum kembali, gadis itu pun mulai khawatir dan mengecek rumah. Tetapi orang tuanya tidak ada di mana-mana. Dia pun seketika mulai menangis dan mengirim pesan pada salah seorang teman, menceritakan jika tidak mendengar kabar dari orang tuanya sejak pagi. Pada awalnya Nabila menduga jika mungkin saja orang tuanya mengalami kecelakaan dan abangnya tidak mau memberitahu karena takut sang adik akan panik. Namun setelah memeriksa kendaraan yang masih ada di depan rumah mereka, gadis itu pun merasa lega karena dugaannya salah. Tidak lama setelahnya dia mendengar suara motor. Namun ternyata mereka bukanlah orang tuanya, melainkan pasangan suami istri yang biasa mencari rumput di rumah mereka bernama Sumari dan Sari. Nabila pun memutuskan untuk mencari orang tuanya di musola. Namun tiba-tiba dia menyadari jika kunci ruang karaoke tidak berada di tempat biasanya, sehingga dia pun memutuskan untuk memeriksa ke sana. Setibanya di sana, Nabila sangat kaget melihat posisi tubuh ibunya yang tergeletak di lantai. Karena merasa syok, dia pun kembali menutup pintu dan mulai mengetuk-ketuk pintu sambil memanggil-manggil ibunya untuk memastikan reaksi ibunya. Ketika tidak ada jawaban dari dalam, gadis itu pun tersadar jika ibunya telah meninggal. Dengan panik sambil menelpon abangnya Tama, Nabila berlari ke belakang rumah dan meminta bantuan pada Sumari untuk memeriksa ke ruangan karaoke. Dan karena merasa takut, gadis itu pun berlari keluar pagar untuk mencari bantuan dari orang lain. Saat itu Nabila juga berusaha menghubungi ponsel ayahnya yang tidak ada jawaban. Dan dia sangat kaget ketika Sumari mengatakan jika ayahnya juga berada di ruang karaoke. Warga yang keluar mendengar kejadian ini dalam waktu singkat telah berkumpul di depan rumah dan segera melaporkan hal ini pada kepolisian. Ketika polisi tiba di TKP, mereka menemukan Tri yang telah tewas dalam kondisi kain jarik terbentang acak-acakan di atas tubuhnya. Tangan dan kaki diikat menggunakan tali karet, mulut disumpal menggunakan potongan busa sendal jepit, dan ditutup dengan menggunakan lakban coklat. Terdapat beberapa luka di tubuh Tri serta luka benda tumpul di bagian kepala, dan diperkirakan waktu kematiannya pada hari Rabu, sekitar jam 11.30 hingga 11.40 malam. Sedangkan Ning selain dipukuli benda tumpul pada bagian kepala dan wajah, lehernya juga dijerat menggunakan kabel mik yang membuat kabel tersebut putus. Selama 4 jam mereka pun melakukan olah TKP yang setelahnya mengumpulkan sebanyak 20 barang bukti. Pada awalnya, polisi menduga jika kasus ini merupakan perampokan. Namun karena tidak ada satupun barang-barang yang hilang, mereka pun menyatakan jika kasus ini kasus pembunuhan. Berdasarkan pemeriksaan, forensik menyatakan jika Tri tewas akibat pukulan benda tumpul pada wajah serta kepala, dan Ning tewas akibat jeratan kabel mik. Dalam penggeledahan yang dilakukan keesokan harinya, polisi yang menduga jika pelaku membuang alat kejahatan ke kolam ikan menurunkan beberapa petugas untuk memeriksa ke dalam air. Namun setelah beberapa jam, mereka masih belum menemukan bukti apapun. Dan selama 3 hari ke depan, polisi kembali melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali dan menanyai 6 orang saksi, tetapi hasilnya masih tidak ditemukan. Ketika mengecek ponsel milik Tri, mereka menemukan riwayat panggilan terakhir di antara Tri dengan seorang pria bernama Edi Purwanto yang lebih dikenal dengan panggilan Glowok dan mencurigai jika pria itu terlibat. Saat polisi mendatangi rumah Edi, walaupun pria itu tidak ditemukan, tetapi di sana mereka menemukan beberapa barang bukti seperti jaket berwarna abu-abu, baju kaos biru navy yang terdapat noda darah, serta potongan sendal jepit yang dibuang dekat kolam ikan milik Edi. Polisi juga mendatangi rumah salah seorang saudara serta teman Edi hingga memeriksa ke area dalam sebuah perkebunan yang diduga menjadi tempat persembunyian pria itu.
namun Edi tidak berada di sana. Menurut warga sekitar, selain dikenal sebagai pengangguran serta preman kampung, Edi juga merupakan seorang residivis kasus kepemilikan sajam. Pria yang telah menikah dan memiliki seorang putri ini, walaupun mengaku bekerja sebagai petani, namun dia tidak pernah terlihat melakukan apapun dan kesehariannya hanya nongkrong sana-sini. Setelah menghilang selama 2 hari, tiba-tiba Edi menyerahkan diri pada polisi dengan didampingi oleh seorang pengacara, 1 tokoh politik dan 1 tokoh agama. Pada awalnya kedatangan Tri bermaksud untuk mengklarifikasi jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Namun setelah menjalani interogasi panjang dan melelahkan, pada akhirnya Edi menyerah dan mengaku telah melenyapkan keduanya karena merasa tersinggung dengan ucapan Tri. Menurut pengakuan Edi, di tahun 2021, dia menjual sebuah cincin batu akik berjenis mustika widuri yang dibeli oleh Tri seharga 250 juta yang uangnya belum dibayar hingga di tahun 2023. Karena batu ini diyakini memiliki kekuatan gaib dan agar kesaktiannya tidak hilang, sang pemilik pun harus melakukan ritual. Dan pada Rabu malam di tanggal 28 Juni, mereka berbicara di telepon yang saat itu Tri meminta Edi membawakan seekor ayam yang akan digunakan dalam ritual batu akik, yang permintaan tersebut disetujui oleh Edi. Sesampainya di sana pada jam 9 malam, Edi pun menyerahkan ayam tersebut dan mereka ngobrol di teras rumah. Saat itu Edi pun menagih uangnya dan Tri justru mengajaknya masuk ke ruang karaoke. Dan sambil bercanda, Tri pun mengatakan, "Kamu masih mampu, tapi kok masih merasa kurang?" Mendengar jawaban tersebut, Edi yang tersinggung segera berdiri dan bermaksud untuk pulang. Namun saat Tri ikut berdiri akan mengantar Edi keluar, tiba-tiba pria itu meninju wajah Tri hingga Tri pun terjatuh pingsan. Melihat Tri yang tidak sadarkan diri, Edi yang tidak segera pergi, dengan santainya kembali duduk dan merokok sebanyak 2 batang. Ketika melihat Tri mulai tersadar, pria berbadan tinggi besar itu kembali meninju wajah korban berkali-kali yang membuat bagian belakang kepala Tri menghantam lantai dan tewas di tempat. Setelahnya Edi pun mengikat tangan, kaki, dan menyumpal mulut Tri menggunakan potongan sendal sebelum akhirnya melakban mulut pria itu. Mengetahui Tri telah tewas, Edi yang masih belum pergi justru mematikan lampu sambil duduk dalam kegelapan. Sedangkan Ning yang saat itu berada di rumah utama merasa khawatir ketika Tri belum kembali. Dan setelah menelpon sebanyak 2 kali yang tidak ada jawaban, dia pun mendatangi ruangan karaoke dan menemukan Edi yang sedang duduk manis dan mengatakan jika Tri sedang tidur. Namun ketika Ning menyalakan lampu, seketika wanita itu pun kaget saat melihat Tri tergeletak kaku di pojok ruangan. Sebelum wanita itu sempat melakukan apapun, tiba-tiba Edi meninju wajah Ning hingga wanita itu terjatuh. Sama seperti yang dilakukan pada Tri, Edi kembali meninju wajah Ning sebanyak 5 kali yang membuat bagian belakang kepalanya membentur lantai dan setelahnya menjerat leher wanita itu dengan menggunakan kabel mik. Dan tepat pada jam 1 malam, Edi pun meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Di saat Tama dan Nabila mencoba mencari pengacara, mereka sempat menghubungi 3 orang pengacara. Namun ketika mengetahui tentang kasus tersebut, serta mendengar desas-desus tentang Edi yang memiliki backingan dan hanyalah orang suruhan, 2 di antara mereka mengundurkan diri, sedangkan 1 orang lainnya sulit dihubungi. Karena sulitnya mendapatkan pengacara, melalui media sosial mereka pun mengunggah video pengaduan yang ditujukan pada pengacara Hotman Paris dan tim Hotman Paris 911. Mereka pun bersedia membantu mengawal kasus tersebut dan datang menemui keduanya tepat 2 minggu setelah kejadian. Kami merasa ada kejanggalan pada saat pers rilis di Polres Tulungagung atas keterangan pelaku yang mengatakan bapak saya memiliki hutang pembelian batu akik senilai 250 juta pada tahun 2021 dan tidak membayar sama sekali. Padahal sama sekali tidak ada bukti transaksi, saksi maupun barang bukti batu akik. Bapak saya bukan orang yang tertarik dengan batu akik dan kami yakin bapak kami tidak pernah memiliki barang seperti cincin atau batu akik tersebut. Kami curiga ada dalang yang menyuruh pelaku di balik kasus pembunuhan ini. Kami memohon agar dibongkar siapa dalang yang menyuruh pelaku melakukan pembunuhan
dan apa motif pembunuhan yang sebenarnya terjadi kepada orang tua kami. Besar harapan kami kepada Bapak Hotman Paris beserta tim Hotman 911 agar mau membantu mendampingi kami dalam penanganan kasus pembunuhan almarhum orang tua kami, supaya kami mendapat keadilan seadil-adilnya terhadap almarhum orang tua kami. Terima kasih. Ketika Nabila menyebar pesan broadcast di WhatsApp yang berisi permintaan doa bagi kedua orang tuanya, serta meminta dukungan agar kasus terungkap sepenuhnya, tiba-tiba dia mendapat panggilan video call dari sebuah nomor yang tidak ada di daftar kontaknya. Di sana terdengar suara seorang pria berusia kira-kira separuh baya yang marah-marah dan mempertanyakan maksud pesan tersebut, dan setelahnya pria itu pun segera memutus panggilan. Nabila tidak tahu siapa pria itu, karena saat melakukan panggilan, si pria menggunakan kamera belakang yang diarahkan ke sebuah dinding dengan latar belakang kursi serta lantai yang belum diaci. Karena penasaran, Nabila pun mengirim pesan chat ke nomor tersebut dan bertanya pesan apa yang dimaksud oleh pria itu. Namun si pria justru bertanya, "Kamu siapa?" Yang dibalas oleh Nabila, "Kamu yang video call, kok kamu yang nanya siapa saya?" Yang pertanyaan tersebut tidak pernah dibalas oleh pria itu. Menurut salah seorang anggota tim Hotman, dalam kasus yang tidak memiliki saksi mata secara langsung ini, mereka menemukan ada beberapa kejanggalan. Kejanggalan yang pertama, pada saat penyidikan, polisi yang awalnya mengatakan jika berdasarkan barang bukti, kemungkinan kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana. Tetapi pada saat press conference, kepolisian justru menyatakan jika kasus tersebut merupakan pembunuhan secara spontan. Kejanggalan yang kedua, pelaku telah mempersiapkan segalanya, seperti potongan sendal jepit, lakban coklat, dan juga tali karet. Dan setelah kematian Tri, alih-alih meninggalkan tempat tersebut, Edi justru masih sempat merokok sebanyak 2 batang sambil menunggu kedatangan Ning dan membunuhnya. Hal tersebut dibantah oleh Edi yang mengaku jika semua alat-alat tersebut sudah ada di sana sebelumnya. Potongan sendal jepit yang digunakan bertujuan untuk melindungi jalu ayam dan berasal dari ayam yang diantarnya pada malam kejadian. Namun potongan tersebut terlalu besar untuk digunakan pada kaki ayam. Tali karet yang mengikat tangan dan kaki Tri berasal dari motor Edi. Benda tersebut biasa digunakannya untuk mengikat karung pakan ikan. Sedangkan lakban coklat didapatnya dari ruang karaoke, yang hal ini dibantah oleh anak-anak Tri karena di rumah mereka tidak pernah menggunakan lakban berwarna coklat, melainkan lakban hitam atau lakban berwarna bening. Kejanggalan yang ketiga, Tri bukanlah kolektor ataupun penggemar dan tidak pernah memakai cincin batu akik. Selain tidak ada saksi, pelaku juga tidak memiliki bukti transaksi penjualan. Sedangkan di rumah Tri tidak ditemukan adanya batu akik, bukti transaksi pembelian, dan bukti percakapan tentang batu tersebut. Di saat itu perekonomian Tri sedang bangkrut, sehingga tidak mungkin membeli batu akik semahal itu. Terutama, keluarga mereka memegang prinsip untuk menghindari hutang. Tri sendiri termasuk orang yang sering pamer pada keluarganya. Setiap membeli barang, dia akan selalu memperlihatkan pada mereka. Namun Tri tidak pernah memamerkan batu akik, yang artinya batu itu memang tidak pernah ada. Kejanggalan yang keempat, Edi pernah datang ke rumah Tri sebanyak 3 kali, tetapi mereka tidak kenal baik. Karena walaupun mereka tinggal di dusun yang sama, namun keduanya tidak kenal dekat ataupun bergaul akrab. Menurut sang putri, kedatangan Edi di malam itu bukan atas undangan Tri, melainkan pria itu datang dengan alasan ingin menarik barang goib yang tersimpan di tanah milik Tri, dan Tri yang tidak enakan tidak bisa menolak kedatangan pria itu. Kejanggalan yang kelima, adanya 2 pria tidak dikenal yang berdiri di depan pagar saat Tri dan Edi sedang ngobrol di teras. Dan karena hal ini, pihak keluarga yang tidak terima orang tuanya difitnah juga mencurigai jika ada dalang di balik pembunuhan tersebut. Kejanggalan yang keenam, adanya penelpon gelap yang meneror Nabila. Kejanggalan yang ketujuh, pelaku menyerahkan diri dengan diantar seorang pengacara serta seorang tokoh agama dan seorang tokoh politik.
Kejanggalan ke-8, dalam masa-masa kasus berjalan, beberapa pejabat polisi tiba-tiba dimutasi dan digantikan dengan petugas baru. Kejanggalan ke-9, tidak seperti pelaku pada umumnya, ketika saat siaran live diadakan, Edi tampak merokok dengan nikmat dan santai seolah merasa aman. Dan kejanggalan ke-10, walaupun keluarga korban telah berjanji akan menjaga keamanannya, namun pelaku menolak melakukan rekonstruksi di TKP dengan alasan merasa tidak aman. Karena hal ini, rekonstruksi pun dilakukan di kantor polisi yang dihadiri oleh kedua anak serta menantu Tri dengan didampingi oleh tim Hotman 911. Namun setelahnya tim Hotman mengaku kecewa karena sejak awal hingga akhir, Edi seringkali mengaku lupa ketika diminta untuk memperagakan beberapa adegan. Dan akibatnya, ada beberapa kejadian yang tidak bisa digambarkan dengan jelas, terutama saat Edi menghabisi Tri dan saat menunggu kedatangan Ning. Karena hal ini, tim Hotman meminta penyidik untuk tidak bersandar hanya pada pengakuan pelaku. Mereka juga diminta untuk mengembangkan kasus serta mempertimbangkan setiap petunjuk yang ada untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Menurut polisi, mereka akan terus mendalami motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Namun jika pelaku tidak mengubah BAP atau berita acara pemeriksaan, maka mereka tidak bisa merubah BAP tersebut atas dasar keterangan orang lain. Setelah kejadian tersebut, pengurus masjid dan istrinya sempat tidak mau mendatangi masjid karena merasa sedih dan teringat banyaknya kenangan mereka bersama Tri dan juga Ning. Dan setiap kali sang istri yang tanpa sengaja melihat masjid tersebut, dia selalu merasa sedih sehingga suaminya membelikan tirai kain untuk menutupi teras agar istrinya tidak lagi melihat ke arah masjid. Selain pasangan pengurus masjid, ada banyak warga yang masih belum percaya dengan kepergian pasangan Tri. Bahkan di antara mereka ataupun pihak keluarga Tri, ada yang tidak mau datang melayat karena tidak tega melihat wajah anak-anak korban. Namun 2 minggu setelahnya mereka memberanikan diri untuk datang. Dan sesampainya di sana, hampir semuanya tidak bisa menahan tangis. Ada banyak rumor yang beredar jika batu akik hanyalah alibi agar pelaku bisa menghindari hukuman berat. Dan menurut beberapa sumber serta warga sekitar, sejak dulu Edi telah memiliki dendam pada Tri tentang permasalahan tanah. Namun apa yang sebenarnya telah terjadi, hanya Edi dan Tuhanlah yang tahu. Karena kedua korban yang telah meninggal, tentunya tidak akan bisa lagi membela diri sendiri. Di hadapan para wartawan, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf pada keluarga korban. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman maksimal selama 15 tahun. Hingga saat ini, pelaku masih berada di tahanan dan belum menjalani persidangan. Untuk kelanjutan kasus ini akan saya update setelah persidangan selesai. Dan menurut kalian, adilkah jika 2 nyawa hanya diganti dengan tuntutan 15 tahun penjara dengan kemungkinan hasil vonis yang lebih rendah? Untuk teman-teman semuanya, kami meminta doa kepada teman-teman agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik untuk orang tua kami, Bapak Tri Soeharno dan Ibu Ning Nurahayu, dan semoga keluarga kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Serta untuk pelaku dan orang-orang yang sekiranya ikut dalam rencana pembunuhan orang tua kami, semoga Allah memberikan kalian balasan seberat-beratnya di dunia dan di akhirat. Amin. Saya juga berharap agar teman-teman semua bersedia membantu dalam mengkawal kasus keluarga kami. Karena saya yakin bantuan teman-teman semua akan sangat berharga bagi keluarga kami dalam mendapatkan keadilan atas kasus kematian orang tua kami. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga, teman-teman, dan semua orang yang telah membantu kami dalam mendoakan keluarga kami serta dalam mengkawal kasus keluarga kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.